dan istrinya menikah dengan orang lain, dan pernikahan dengan orang lain itu pisah lagi, dan istrinya menikah lagi dengan pria yang ketiga. Dalam perkembangan, pria yang kedua dan pria yang ketiga juga meninggalkan istrinya, mantan istrinya itu. Kemudian seorang bapak itu bertanya, bagaimana jalan saya bisa rujuk dengan mantan istri saya? Saya bertanya kepadanya, anak-anak bagaimana? Selama ini anak-anak mendukung. Anak-anak senang kalau saya dan istri kembali lagi. Saya mengatakan kepadanya begini, gereja tidak ada kata rujuk, karena hanya satu kali pernikahan untuk selamanya kan, sampai maut memisahkan. Maka apa yang sudah dilakukan oleh istri bapak itu, menikah lagi, meskipun sudah cerai sipil, tapi surat nikah gereja itu tetap tidak bisa berubah sekali seumur hidup. Yang penting saya bisa hidup bersama dengan istri saya lagi, Romo. Lu ngapain? Kan sudah ditinggalkan 2 kali. Dia sudah menikah 2 kali lagi loh ya. Saya mikirkan anak-anak, sebelum saya pensiun, setidak-tidaknya saya dan istri kembali dalam satu kakak. Karena pada waktu itu saya tidak bisa membuat solusi untuk pencatatan sipilnya, lalu dibantu di keuskupan lain. Karena catatan sipil Jogja harus mengulangi lagi pernikahan. Karena gereja kan hanya sekali pernikahan itu. Dan kemudian akhirnya mereka berproses di keuskupan lain dan menjadi suami istri dalam satu kakak. Dalam perkembangan, bapak ini meninggal. Saya memberkatinya. Saya tidak kuat memberikan khotbah atas kesaksian hidupnya. Dan istrinya sekarang aktif di gereja. Kisah itu ditafsirkan bisa macam-macam. Tapi saya melihat begini, pengampunan seorang suami ini menurut saya luar biasa. Pengampunan suami ini istimewa. Dan keluarga ini menjadi satu lagi, meskipun beberapa waktu kemudian ibu didampingi oleh kemudian anak-anaknya. Bisa ditafsirkan macam-macam. Karya Tuhan dalam perjalanan hidup manusia kadangkala tidak bisa ditebak. Perjalanan hidup manusia itu kadang belok, kadang lurus. Kadang yang belok mau diluruskan, tetapi yang lurus pengennya belok. Hidup sudah lurus, tetapi pengen usil nyoba jalanku ku belokkan. Ditafsirkan macam-macam, tapi saya mau mencoba mengangkat pada bagian ini. Pengampunan itu satu, tanpa batas. Yang kedua, karya Tuhan bagi keluarga luar biasa. Meskipun perjalanannya mengalami jatuh bangun. Hari ini kita merayakan Pentakosta, hari raya turunnya Roh Kudus. Melalui bacaan pertama kita semua mendengar bagaimana Roh Kudus itu turun. Para murid bisa berbicara dengan berbagai macam bahasa, dan Roh Kudus itu turun dalam rupa lidah api. Sehingga para murid
memiliki keberanian untuk mewartakan Injil dengan aneka bahasa. Roh Kudus yang pernah turun 2000 tahun lalu terus-menerus menyertai perjalanan gereja. Dan gereja yang paling kecil adalah siapa? Keluarga. Gereja mini. Roh Kudus menyertai perjalanan keluarga gereja mini ini. Dan berita baiknya adalah melalui bacaan Injil tadi kita mendengarkan begini. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Mereka menutup pintu, mereka takut terhadap orang Yahudi. Poinnya, Roh Kudus itu turun bukan pada saat para murid itu hebat, bukan pada saat para murid itu kuat, bukan pada saat para murid itu sehat, kemudian merasa istimewa. Tetapi Roh Kudus dicurahkan oleh Yesus kepada para murid saat mereka lemah, saat mereka tidak berdaya, saat mereka mengalami ketakutan. Dan ini berita gembiranya. Maka kalau hari ini kita merayakan Pentakosta, pertanyaannya adalah apakah Roh Kudus itu masih dicurahkan kepada kita, kepada gereja mini itu, dalam keluarga-keluarga, dalam komunitas-komunitas itu. Kisah yang tadi saya ceritakan di awal homili menunjukkan Roh Kudus tetap bekerja. Roh Kudus tetap berkarya. Pada saat apa? Pada saat manusia mengalami kerapuhan, manusia mengalami ketakutan, manusia mengalami kehilangan harapan. Apakah Roh Kudus berkarya pada diri saya, Romo? Roh Kudus tetap berkarya. Apakah lidah api itu terus bernyala seperti 2000 tahun yang lalu? Bentuknya barangkali bukan lidah api. Bentuknya barangkali bukan bisa berbahasa dengan berbagai macam bahasa. Tetapi bentuknya bisa jadi keberanian untuk mengambil langkah yang kadang radikal di luar nalar, tetapi itu menyelamatkan banyak orang. Dan contoh-contohnya ada di sekitar kita. Ketika kita mengalami kehilangan harapan, kehilangan pekerjaan, disingkirkan di kantor tempat kerja. Ketika kita mengalami kebingungan, bagaimana mempersiapkan masa depan anak. Dan ketika kita mengalami kebingungan, bagaimana memberi perhatian pada orang tua yang sudah lansia, nun jauh di sana, sementara saya harus bekerja di kota untuk menafkahi keluarga. Kadang-kala kegalauan, ketakutan itu membuat kita menggugat, Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan tidak kemana-mana. Tuhan ada di dekat kita. Ketika kita memiliki harapan, ketika kita memiliki kekuatan untuk menghadapi aneka tantangan itu. Maka saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Hari Raya Pentakosta mengatakan kepada kita, Roh Kudus berkarya hadir bagi kita yang rapuh, yang lemah, yang tak berdaya. Masalahnya adalah, maukah kita membuka diri? Maukah kita diluruskan? Maukah kita dibenarkan? Dan maukah kita memiliki harapan itu? Kita hening sejenak.